Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Akhibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perjumpaan kita untuk pertama kalinya dan semoga bukan yang terakhir kali. Semoga perjumpaan ini adalah perjumpaan yang Allah Subhanahu wa taala kelak berkenan mengumpulkan kita semua di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Perjumpaan yang singkat yang semoga Allah berkenan menjadikan apa yang kita dengar dan yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kelak menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan langkah yang sedikit ini semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab di antara sebab Allah menjauhkan kita daripada murkanya. Allahumma amin wa ya mujibas sa'ilin. Insyaallah hari ini kita akan membahas tema berkaitan dengan adab dan akhlak sebagai seorang muslim. Yang akan kita bahas hari ini adalah sikap seharusnya seorang muslim terhadap saudaranya. Kalimatnya di sini masih saya gunakan saudaranya. Saudara di situ apakah masuk non muslim atau tidak? Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menuturkan bahwasannya Anas bin Malik ini statusnya adalah seorang pembantu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering dengar namanya, Pak? Anas bin Malik. Ibu-ibu sering dengar namanya enggak, Anas bin Malik? Sering ya. Sejak tahun atau sejak usia berapa Anas bin Malik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katanya sering dengar. Sekarang pertanyaannya, sejak usia berapa beliau membersamai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada hadiahnya ini. Air putih belum dibuka. Sejak usia berapa, Pak? Usia berapa? Jadi Anas bin Malik itu diserahkan oleh ibundanya ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah pertama kali. Ketika beliau hijrah bersama Abu Bakar, para sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk memberikan hadiah. Nah, kondisinya ibunya Anas bin Malik ini orang yang nggak punya apa-apa. Akhirnya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini putraku. Aku serahkan kepadamu untuk mengabdi kepadamu." Saat itu disebutkan para ulama usia Anas bin Malik masih 10 tahun, Mbak. Dan beliau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Yang mana ketika Nabi SAW meninggal dunia, ketika itu usia Anas lebih kurang 20 tahunan. Berarti beliau membersamai Rasul Muhammad SAW lebih kurang berapa? 10 tahun. Nah, di masa 10 tahun tersebut, sahabat yang mulia ini ternyata beliau termasuk orang yang ikut di dalam perang Badar. Perang Badar itu terjadi tahun 2 Hijriyah, kalau tidak salah kurang lebih tahun 2 Hijriyah. Berarti usia Anas saat itu berapa, Pak? 12 tahun. Antum 12 tahun ngapain, Pak? Pate lele dulu. Anas bin Malik ikut perang tapi beliau tidak turun sebagai pasukan. 12 tahun beliau sebagai pelayan Rasulullah SAW di medan perang. Nah, ini salah satu keutamaan beliau, yaitu beliau termasuk sahabat yang turun di medan perang Badar, tetapi walaupun beliau tidak sebagai pasukan perang. Namun beliau memiliki keutamaan yang lain,
di antara keutamaannya Nabi SAW mendoakan Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, perbanyaklah hartanya Anas, perbanyaklah anak-anaknya, dan panjangkanlah umurnya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, doa yang Nabi SAW panjatkan ini untuk Anas bin Malik bisa kita gunakan untuk mendoakan siapa? Putra, putri, ataupun cucu kita. Ya Allah, akthir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Kenapa kok kita minta dibanyakkan harta, Pak? Kenapa? Agar orang muslim itu tidak menjadi pengemis. Makanya kita itu minta dibanyakkan hartanya bukan dalam rangka untuk sombong. Kita punya mobil bukan dalam rangka untuk merendahkan yang nggak punya mobil. Kita naik motor yang bagus bukan dalam rangka merendahkan mereka yang motornya belum bagus. Tetapi agar kita ini lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menjadi seorang pengemis. Makanya Islam ini mewanti-wanti seorang muslim agar tidak suka meminta-minta. Ternyata doa yang dipanjatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Anas adalah salah satunya adalah apa? Doa untuk Anas adalah dipanjangkan umurnya, diperbanyak hartanya, dan dia dibanyakin apa? Anak-anaknya. Beliau wafat sekitar tahun 91, 92 atau 93 Hijriah. Ulama khilaf dalam hal ini. Tetapi yang jelas usia beliau itu mencapai 100 tahunan lebih. Usia beliau sampai 100 tahunan lebih. Ini umur dalil bahwasanya doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah doa yang dikabulkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengen nggak didoain Nabi? Pengen. Salah satu doa Nabi yang didoakan kepada kita adalah doa Nabi kepada kita untuk pagi hari kita. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku untuk pagi hari mereka. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pagi hari itu sudah beraktivitas. Walaupun aktivitasnya ringan sebatas baca Al-Quran. Agar hidup kita apa? Berkah. Pagi harinya itu diberkahi. Jangan sampai pagi hari kita bablas tidur. Jauh dari keberkahan. Dan doa Nabi SAW adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada hadis. Apa yang diceritakan Anas bin Malik? Anas menceritakan bahwa suatu ketika Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis. Jadi sebelum kita baca hadisnya, Anas bin Malik ini salah satu 5 di antara para sahabat Nabi yang disebutkan para ulama ahlul hadis. Beliau paling banyak riwayat hadisnya. Di antara para sahabat yang banyak periwayatan hadisnya, salah satunya siapa? Anas bin Malik. Ini dalil bapak-bapak dan ibu-ibu, kita itu kalau dekat sama ustadz atau kenal sama ustadz atau dekat sama orang soleh atau orang berilmu, jangan cuman dijadikan pamer tok. Sebagian orang gini Pak, kalau dekat sama ustadz terkenal, dekat orang-orang berilmu yang terkenal, dia jadikan apa ustadz-ustadz tersebut sebagai barang iklan dagangannya. Ustadz pakai baju saya misalnya, atau dia mau update status lagi sama ustadz fulan. Bukan demikian, para sahabat dekat Rasulullah SAW, mereka mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, Anas bin Malik ini salah satunya. Beliau mengambil dan nyedot ilmu sehabis-habisnya. Bahkan yang diceritakan periwayat hadis di kalangan para sahabat yang terbanyak adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam telat 4 tahun. Jadi beliau itu ketemu Nabi SAW dan membersamai Nabi sampai Nabi meninggal cuma 4 tahun. Tetapi lihat bagaimana dia sadar akan kekurangan dirinya, sehingga dia mengejar seluruh ketertinggalannya dan dia menjadi sahabat yang unggul di antara sahabat yang lain dalam periwayatan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bukan sahabat penduduk Makkah atau Madinah. Beliau datang jauh dari negeri Yaman, Pak. Ini dalil bagi kita bahwa Pak, nggak ada yang namanya telat sebelum apa, Pak? Sebelum meninggal dunia. Apa yang kurang dari kita kejar. Belum bisa baca Quran nih, sudah sepuh-sepuh, udah tua, udah punya anak, masih belum bagus baca Qurannya. Kejar, walaupun belajar dari Iqra. Back to basic. Jangan malu. Ya. Sebagian orang kan gengsi, tua gini, pejabat, masa belajar Iqra. Ya kalau malu kumpul, paling minimal apa? Datangkan guru private. Tapi jangan sampai menjadi orang muslim yang tertinggal dan belakangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas hadis kita sampai waktu jam berapa nanti? Kalau di flyernya saya baca sampai selesai. Oh, selesainya bisa jam 3 ini masalahnya. Masalahnya ibu-ibu kuat nggak ini?
Belum masak siang Ibu ya? Baik. Apa yang disampaikan Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Sebagian orang menafsirkan hadis ini atau menerjemahkan hadis ini, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini penerjemahan yang salah ini. Sulit nggak, Pak? Saya cinta sama antum, sulit nggak, Pak? Jenengan cinta sama saya, sulit nggak? Satu orang saja sulit, apalagi sama seluruh orang. Sulit. Makanya penerjemahan ini biasanya penerjemahan yang salah. Biasanya orang mengartikan hadis ini, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini terjemahan yang salah. Lantas terjemahan yang benar bagaimana? Nanti insya Allah kita akan bahas. Abu Dawud As-Sirjistani rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini, perhatikan komentar hadis dari ulama ahlul hadis, dia mengatakan perkataan innahu minal ahaditsil lati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini termasuk hadis yang menjadi pokok utama ajaran Islam. Hadis tentang mencintai kebaikan untuk saudaranya ini termasuk poros utama dalam ajaran Islam. Bahkan Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan innal haditha qa'idatun min qawaidil Islam wa maqsudi minha talabul masawati allati biha tahsulul mahabbah wa tadumul ulufatu bainan nas wa tantadimu ahwaluhum. Hadis ini merupakan salah satu kaidah pokok di dalam agama Islam. Yang maksud darinya adalah menuntut kesetaraan yang timbul, rasa saling mencintai, rasa saling peduli, terjaga keakraban antar manusia dan tersusun rapi kondisi-kondisi masyarakat mereka. Jadi hadis ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat sekali. Nanti akan kita bahas bagaimana sikap kita kalau kita lihat ini teman saya ini, oh dia lebih sukses dari saya, padahal dia berangkat dari orang yang nggak punya, tapi kok dia lebih sukses, padahal dulu di SMA dia kayaknya orang yang biasa-biasa aja, bukan termasuk orang yang pinter, bukan orang termasuk yang berprestasi, tapi kok sekarang kerja dia sukses. Sikap kita terhadap saudara kita seperti ini bagaimana? Terus kita lihat ada saudara kita, kok dia sekarang hafalan Qur'annya banyak ya, padahal dulu baca Iqra-nya nggak bisa. Sikap kita yang benar itu dalam kondisi seperti ini seperti apa, insya Allah kita akan sampaikan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita potong hadisnya satu-satu ya biar mudah difahami. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata tadi kita sudah sampaikan, yuhibbu li akhihi, mencintai saudaranya, dikatakan terjemahan ini suatu hal yang mustahil. Mencintai saudaranya ini suatu hal yang mustahil. Nanti yang nggak nyatet insyaallah saya kirimin PDF-nya ya. Sepulang dari sini saya bikinkan PDF-nya, nanti saya kirimkan ke Bu Ayu ya, biar dikirimkan ke teman-teman alumni. Tapi yang mau nyatet ini lebih baik, jangan mentang-mentang dikasih PDF, ngapain nyatet ya. Ada ujiannya nanti, ya. Nanti malam saya bikin Google Form ujian. Ada hadiahnya jazakumullahu khair. Doa kan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hati-hati ya terhadap hadis-hadis seperti ini, hati-hati. Karena apa maksud hati-hati? Ada sabda Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Sebagian orang, ini kaum muslimin sendiri, menafsirkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Mereka mengatakan berarti nggak beriman. Artinya apa? Kafir. Sebagian orang mengartikan demikian, makanya mudah mereka ngebom sana, ngebom sini. Itu karena mereka menafsirkan hadis cuman sepotong ini. Apa maksudnya? Mereka kalau disebutkan di dalam hadis tidak beriman, berarti lawannya iman adalah kafir. Ini penjelasan yang salah. Karena Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama hadis, beliau mengatakan al-hadits idza lam tujma' turuquhu lam yufham ma'nahu. Hadis itu, perkataan Nabi SAW itu,
Kalau tidak dikumpulkan jalur periwayatannya yang lain, maka hadis tersebut nggak akan bisa difahami. Maka kita butuh satu hadis terhadap hadis yang lain, yang jalurnya berbeda, lafalnya terkadang berbeda. Nah, dengan demikian ketika kita mengumpulkan, kita mudah memahami. Baik, kita lihat penjelasan ulama seperti Ibnu Utsaimin ketika mengatakan la yu'minu, apa maksudnya? Ai la yatimma imanun ahadina. Beliau mengatakan artinya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. Bukan berarti orang tersebut tidak punya iman. Paham di sini, Pak ya? Karena terkadang nanti kita akan dapati seperti misalnya sabda Nabi SAW mengatakan la sholata liman hadratit ta'am wa la yuhditsul ahbathan. Tidak ada solat bagi orang yang sudah makanan tersedia dan juga dia dalam kondisi menahan buang air. Ada solat nggak bagi orang ini? Berarti orang ini sholat nggak? Sholat nggak? Tadi kan hadisnya la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang makanan sudah tersedia, sudah tersaji, atau orang yang dia kondisinya sholat dalam kondisi menahan buang air. Berarti orang yang sholat dalam kondisi makanan sudah tersaji, atau orang yang sholat dalam kondisi menahan air, ada sholat nggak bagi dia? Ada sholat nggak? Nabi mengatakan nggak ada sholat bagi orang ini. Bagaimana cara menafsirkannya? Cara menafsirkannya, nggak ada sholat di situ. Maksudnya kata para ulama, artinya sholatnya adalah bersamaan itu dia sholatnya sah, tetapi bersamaan itu dia mengerjakan yang makruh. Bukan berarti orang ini nggak sholat. Sholatnya diulangin. Kamu makanan sudah tersedia, kok kamu sholat? Nah, ini penjelasan yang salah. Makanya tadi kita sampaikan kata Imam Ahmad, al hadis idza lam tujma' turuquhu lam yufham ma'nahu fa innal hadis yufassiru ba'dahu ba'dha. Karena hadis itu menafsirkan satu dengan yang lainnya. Paham sampai di sini Bapak ya? Ibu-ibu paham sampai di sini? Berat enggak pembahasannya? Enggak ya? Alhamdulillah. Jadi memahami hadis jangan secara kontekstual. Jangan kontekstual kemudian ditelan mentah-mentah. Ya, makanya nanti ada penjelasan di kalangan para ulama. Nggak ada atau nggak boleh, ini maksudnya nggak boleh itu haram atau makruh. Nggak ada ini maksudnya nggak ada, memang nggak, sholatnya nggak sah, atau sholatnya dia bersamaan itu mengerjakan sesuatu yang makruh. Baik, tadi Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Apa maksudnya nggak beriman di situ, ibu-ibu? Imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna, berarti dia sedang di dalam kondisi iman yang dasar. Karena iman itu kan ada 3 tingkatan: iman dasar, iman kamil wajib, dan iman yang sempurna yang sunnah. Artinya apa? Yang wajib itu seorang mengerjakan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah dia imannya sempurna, dia meninggalkan dosa, dia meninggalkan maksiat, bersamaan dia mengerjakan yang wajib, dia pula menambah yang sunnah-sunnah. Nah, kalau orang ketika sampai di dasar iman yang wajib, itu nggak ada yang namanya iman berkurang, yang ada iman tidak ada. Nah, ketika Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, bukan berarti orang tersebut kafir. Artinya orang tersebut sedang mengerjakan amalan iman yang paling dasar, sehingga tidak sempurna imannya. Kita lihat penjelasan Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan yakni la yu'mina minal imanit tam. Maksudnya dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya. Kok bisa diartikan demikian, Ustadz? Imannya nggak sempurna, padahal Nabi mengatakan tidak beriman. Baik, tadi kita sebutkan bahwasannya hadis itu tidak mungkin difahami kecuali dengan hadis yang lain. Ternyata di dalam hadis yang lain Nabi SAW meriwayatkan, atau Nabi bersabda, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ini yang tadi saya katakan, nggak mungkin kita mencintai seluruh saudara sesama muslim atau mencintai saudara kita, ini suatu hal yang mustahil. Sehingga kalau kita tidak mencintai orang lain, tidak beriman. Ini perkara yang mustahil. Makanya hadis ini ditafsirkan dengan sabda Nabi yang mengatakan seorang hamba tidak sampai pada hakikat iman hingga dia mencintai kebaikan bagi semua orang sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Berarti yang dicintai di situ perkara apa, Bu? Perkara kebaikan.
Sehingga hadis ini kalau kita mau terjemahkan dengan terjemahan yang baik dan benar, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ibu seneng nih sekarang dapat hidayah, dulu aurat kebuka, sekarang auratnya ketutup. Nah, ibu pengen saudaranya sesama muslim juga dapat hidayah seperti Anda. Ini sikap yang benar. Tapi kalau sampai timbul di dalam diri kita, wes lah biarin dewe-dewe gitu, sendiri-sendirilah. Nah, ini berarti belum sempurna iman di dalam diri kita. Tapi kalau di dalam diri kita sudah timbul, dulu saya terbuka auratnya, sekarang yang tertutup, alhamdulillah. Saya pengen teman-teman saya ini juga seperti ini. Nah, ini berarti ada kebaikan dalam diri kita. Ada derajat kita mau mencapai iman yang sempurna. Baik. Di dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan la yu'minu abdul imanul kamil. Tidak beriman seorang hamba dengan iman yang sempurna. Sekali lagi berarti la yu'minu, tidak beriman itu bukan berarti maknanya apa? Seorang kafir. Artinya orang itu tidak sempurna imannya. Baik, sampai sini bisa difahami ya. Seperti sabda Nabi SAW juga mengatakan, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang nggak mengerjakan amanah, tidak menunaikan amanah. Apakah orang yang tidak menunaikan amanah serta-merta menjadi orang kafir? Kalau ditafsirkan demikian, orang muslim udah banyak yang murtad, ya nggak? Kita ini sering nggak menjalankan amanah, nggak? Ya nggak? Disuruh suaminya kalau keluar rumah izin. Nah, jenengan keluar rumah beli sayur depan rumah saja nggak izin. Berarti amanah nggak? Enggak. Betapa banyak orang yang kafir kalau gini. Tapi ternyata tidak demikian. La imanata liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mengerjakan amanah. Maksudnya tidak apa? Tidak sempurna iman orang yang enggak mengerjakan amanah. Tadi juga contohnya kita sudah sebutkan, la sholata bihadratit ta'am wa huwa yudafi'ul ahbathan. Tidak ada solat bagi orang yang ketika makanan sudah tersedia, dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan kencing atau buang air besar. Maksudnya sholatnya adalah sholat yang dikerjakan dengan cara yang makruh. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk potongan sabda Nabi SAW selanjutnya. Hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Lafal li ahihi yang akan kita bahas di sini. Untuk saudaranya, apakah ini berlaku untuk non muslim? Berlaku mboten, Bapak Ibu-ibu? Nabi mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalimat atau kata saudaranya dalam sabda Nabi SAW ini, apakah masuk dalam kategori di dalamnya orang-orang kafir? Saudara kita yang kafir termasuk enggak dalam hal ini? Enggak, Bapak-bapak, masuk enggak? Terjadi kesepakatan ya. Baik, ternyata di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan saudara secara umum. Kalau umum berarti saudara seiman dan saudara senasab yang dia kafir. Pendapat yang pertama, sebagaimana telah dijelaskan sebagian ulama dalam hal ini, karena yang lebih utama adalah memahami hadis ini berdasarkan persaudaraan secara umum. Ini sebagian ulama mengatakan mencakup di dalamnya kita punya saudara waliyadzubillah orangnya kafir, maka kita pun mengharapkan dia kebaikan sebagaimana kebaikan yang ada pada diri kita. Ini kalau kita memahami pemahaman pertama yang para ulama mengatakan saudara di sini maknanya umum, mencakup saudara seiman yaitu saudara sesama muslim atau saudara senasab yang dia berbeda akidah. Makanya di dalam agama kita diperintahkan untuk mendoakan saudara kita yang non muslim agar mereka mendapat apa? Hidayah. Berarti itu mendoakan kebaikan enggak, Pak? Mendoakan kebaikan, ya. Di antaranya sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, pendapat pertama ini berdalil dengan sabda Nabi SAW, faman ahabba
ayyuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibba ayyuta ilaih. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dia ingin dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah, dan hendaknya dia berperilaku kepada para manusia. Nabi mengatakan apa? Para manusia. Manusia di situ berarti mencakup muslim dan non muslim. Sebagaimana ia senang atau dia suka diperlakukan serupa oleh orang yang lainnya. Ini pendapat pertama, dalilnya ini. Sehingga makna saudara di sini adalah saudara secara umum. Bahkan Nabi SAW mengatakan juga, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai kebaikan untuk tetangganya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Tetangga di situ ada yang muslim, ada juga yang non muslim. Ini dalil yang mereka katakan bahwasannya ulama yang mengatakan persaudaraan di sini persaudaraan secara umum. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini dapat dipahami. Jadi ibu-ibu, Nabi coba perhatikan hadis ini, kita out of topic dikit. Nabi mengatakan sampai dia mencintai kebaikan untuk tetangganya. Ternyata ibu-ibu, ya, agama kita ini yang mulia sangat memperhatikan kita terhadap hak-hak tetangga. Bahkan jangan sampai Nabi memperingatkan, kalau kalian masak dan tetangga kalian mencium baunya, maka berbagilah apa? Dengan tetangga kalian. Makanya ibu-ibu, kalau terjadi hasad atau ketidaksukaan atau permasalahan sedikit kemudian tetangga itu bertikai, itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan apa? Akumulasi pelanggaran syariat yang berkaitan dengan perasaan orang lain yang tidak dijaga. Islam sedemikian rupa sempurnanya sampai berkaitan dengan tetangga saja kita harus perhatian. Bahkan ada sebuah hadis yang ini merupakan ancaman yang besar sekali. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa kam min jarin muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamah. Akan banyak tetangga-tetangga yang datang nanti di hari kiamat, dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, hadza aghlaqa babu duni famana ma'rufahu. Ya Allah, ini tetangga dia menutup pintu kebaikan rumahnya untukku, maka tahanlah dia dari kebaikan-kebaikanmu. Padahal di hari kiamat kita pengen disegerakan nggak, Bu? Pengen disegerakan dan ingin segera dapat kepastian. Orang-orang kafir yang pasti masuk neraka saja, ketika di hari pembalasan menunggu dengan antrian yang lama, mereka sampai mengatakan, sudahlah saya di neraka saja nggak apa-apa, yang penting saya nggak nunggu. Ya memang kamu bakal di neraka, tapi mereka sampai mengatakan demikian, pengen disegerakan. Nah ternyata tetangga-tetangga ini datang di hadapan Allah, ya Allah, ini tetanggaku nih nggak pernah berbagi kebaikan sama aku, fama ana ma'rufahu. Dia senantiasa menunda kebaikan atau menghalangi kebaikan untukku, maka tundalah dia ya Allah. Kata para ulama, ini adalah al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka kita perhatikan tetangga, Bu. Perhatikan, ibu masak, ya, kira-kira sayur apa misalnya, sayur yang berkuah. Kalau tetangganya orang miskin, sulit makan, kira-kira apa yang dimasak dilebihkan kemudian berbagi kepada tetangga. Jangan dibiarkan. Kita itu diperintahkan Nabi SAW untuk berbagi makanan apa berbagi foto makanan, Bu? Kita itu diperintahkan Nabi berbagi makanan apa foto makanan, Bu? Dan jenengan ini kan biasanya baginya foto makanan. Lagi di sini, guys. Tetangganya belum makan. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru Syekh Utsaimin rahimahullah, diceritakan bahwa beliau sepanjang hidupnya ini tidak pernah satu kompleknya itu tidak ada rumah yang tidak beliau kunjungi, Bu. Kalau jenengan keliling komplek ke tetangga ngapain, Bu? Numpang ngopi, numpang makan. Karena suami lagi tugas di luar kota, mampir tetangga karena nggak masak, numpang makan.
Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau itu keliling kompleknya, diceritakan biasanya habis asar. Beliau itu masuk ke rumah tetangga, Bu. Cuman nanyai, apa kabar hari ini? Ada nggak yang dimakan hari ini? Ada kesulitan apa? Kalau tetangganya bilang kami nggak ada makanan, ada kesulitan demikian, Syekh Sa'di akan mencarikan. Padahal beliau adalah orang yang sulit, Bu. Walaupun beliau rela berutang, tapi demi membantu tetangganya itu beliau rela demikian. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau adalah orang yang tunanetra, seorang ulama tunanetra. Sering didatangi orang tiba-tiba ngadu kepada beliau, dia punya utang demikian. Padahal Syekh bin Baz itu nggak punya uang. Tapi beliau bilang sama asistennya, silahkan pinjamkan sama orang ini, nanti kalau kita sudah punya, kembalikan uangnya. Rela pinjam, Bu. Kalau kita, Bu, malah curhat. Aku aja belum makan, ya gak? Kalau kita kan demikian. Cuman untuk menutupi apa? Ego kita. Mereka para ulama yang mengerti demikian, tidak akan berperilaku demikian kepada saudaranya sesama muslim. Baik, kita kembali kepada hadis. Apa dalil lain yang mengatakan saudara di sini maknanya umum? Adalah firman Allah, kadzabat qaumun nuhinil mursalin idz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Padahal kaumnya ini saudara seiman bukan? Bukan. Saudaranya kaumnya Nabi Nuh ini hanya saudara senasab saja. Nasabnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka hanya satu nasab. Tetapi Nabi Nuh mengatakan idz qala lahum akhuhum, ketika dia mengatakan kepada saudara mereka. Padahal ini bukan apa? Bukan saudara seiman. Mereka tidak iman, tapi disebutkan sebagai saudara. Ini dalil yang pertama. Ulama yang mengatakan sabda Nabi akhu, saudara di situ saudara secara umum, baik muslim maupun non muslim. Adapun pendapat yang kedua, wallahu a'lam bissawab, saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat pertama, tapi kita baca pendapat kedua. Pendapat kedua mengatakan saudara di sini adalah saudara imaniyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah saudara seiman. Karena Nabi juga menyatakan matalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasad idza ishtaka minhu 'aduwwun tad'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lain dalam hal kasih sayang itu mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada anggota tubuhnya yang merintih karena kesakitan, maka sekujur badan pun akan merasakan demam dan juga rasa sakit. Bapak kalau sakit, biasanya kalau sakit demam itu yang diperhatikan mana, Bu? Demam itu di mana biasanya? Pusatnya? Salah. Coba aja di mana? Kalau demam di mana? Belajar dokter dikit nih. Walaupun saya bukan dokter malpraktek. Di mana kalau sakit demam itu di mana? Salah. Demam itu di kaki. Demam itu di mana? Di kaki. Makanya ibu-ibu kalau safar, suaminya atau anak-anaknya suruh pakai apa? Kaos kaki. Orang yang safar atau bepergian tanpa kaos kaki biasanya lebih mudah terserang penyakit demam. Nah, ibu lihat kalau ibu lagi demam, diselimutin saja kakinya atau pakai kaos kaki, tenang nggak tubuhnya? Tenang. Tapi kalau nggak ada kaos kaki atau nggak diselimutin kakinya, menggigil nggak? Menggigil. Nah, seorang muslim itu bagikan tubuh yang seperti ini. Yang satu bagian sakit tapi menggigil seluruh tubuhnya. Ya. Jadi kalau ada yang sakit, ya kita harus peka. Kalau kata orang Jawa, kalau nggak peka nanti jadinya pek. Ya, harus peka. Seorang muslim itu harus peka sama saudara muslim. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan bapak-bapak, akhlak mulia itu intisarinya cuma ada dua. Ini hafalkan baik-baik. Intisari akhlak mulia atau akhlakul karimah itu cuma ada dua. Yang pertama adalah mengalahkan ego, yang kedua menjaga perasaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak. Itu semuanya berbicara tentang menurunkan ego kita dan menjaga perasaan orang lain. Contohnya seperti memaafkan orang lain. Ego kita turunkan nggak? Ego harus kita turunkan. Menjaga perasaan. Contohnya tadi sama tetangga. Kita harus perhatian, kita masak sedikit, ada yang tercium, berbagi sama mereka. Ada orang memahami begini,
Hadis Nabi SAW mengatakan, kalau di antara kalian memasak, idza tabahtuma raqatan fa'aktir ma'aha. Kata Nabi, kalau kalian memasak sesuatu yang berkuah, maka perbanyaklah apa? Kuahnya. Ada orang datang, Ustadz kalau begitu saya masak sayur sop dibanyakin. Yang enggak begitu. Antum masak sop 5.000, masak airnya 5 liter kan gitu. Kan sabda Nabi kan banyak kuahnya. Enggak, maksudnya adalah apa? Ini adalah kadar minimalnya dalam berbagi sama tetangga. Kalau kuah saja kita suruh berbagi, apalagi kita lagi seneng. Ibu mau rihlah misalnya, yang nanti bakal jadi status WhatsApp misalnya. Kabarin tetangganya, Bu, kita mau rihlah, titip rumah misalnya. Ibu mau oleh-oleh apa? Ini sebagai seorang muslim yang baik, menjaga perasaan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu seperti apa? Sebagai sebuah jasad, seperti sebuah jasad. Nabi SAW juga mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Sampai Nabi beginikan tangannya. Sampai Nabi apa? Menggabungkan jari jemarinya. Seperti ini. Ini kuat nggak, Pak? Anyaman yang kuat nggak ini? Anyaman yang kuat. Seperti ini anyaman yang kuat. Nabi mengatakan seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Makanya antum melihat sekarang kaum muslimin itu digerogoti dari segala sisi. Karena apa? Di dalam sendiri mereka sering gelut, berantem sendiri karena perbedaan sudut pandang, prinsip, akhirnya berantem. Coba setiap perbedaan prinsip dan perbedaan sudut pandang dikembalikan saja kepada Al-Quran. Kaum muslimin kuat nggak, Pak? Kuat, Pak. Tapi sekarang sedikit-sedikit bertikai gara-gara ini, berbeda. Coba perbedaan pendapat kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kaum muslimin kuat. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan demikian makna saudara di sini ditafsirkan para ulama dengan pendapat yang kedua mengatakan saudara se-Islam. Ibu-ibu milih yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya sama-sama punya dalil. Dua-duanya sama punya dalil. Wallahu alam, saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama yang mengatakan saudara secara umum. Kalau kepada muslim yang lain, kepada orang yang lain selama dia Islam maka kita harus hadir rasa yang seperti ini. Tapi kalau kepada yang senasab, kalau dia tidak beriman, kita harus timbul rasa keinginan kebaikan untuk mereka. Baik, ini kembali kenapa saya memilih pendapat pertama? Pendapat pertama juga saya pilih berdasarkan bolehnya menjawab ucapan salam orang non-muslim. Menjawab salam non-muslim boleh nggak, Bu? Boleh. Gimana? Waalaikum. Waalaikum. Gimana? Boleh nggak? Ada tadi boleh? Waalaikum. Boleh nggak? Ada khilaf di kalangan para ulama di sini. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam Ahkam Ahlud Dhimmah, kitabnya Ahkam Ahlud Dhimmah, hukum-hukum berkaitan dengan orang non-muslim yang dia memiliki apa? Perjanjian damai dengan kaum muslimin. Demikian juga dipilih Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bolehnya menjawab salam non-muslim jika salamnya jelas. Ibnu Qayyim dalilnya apa? Coba dikembalikan kepada hadis awal mula ketika Nabi menyatakan menjawab salamnya non-muslim itu waalaikum. Apa yang diucapkan oleh Yahudi tersebut kepada Nabi SAW? Yahudi tersebut mengatakan assamu. Assamu, dihilangkan huruf apa? Huruf lamnya, yang artinya moga-moga ndang motor kowe. Semoga cepat mati kamu. Kata orang Yahudi kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan wa'alaikum. Nah, dari pernyataan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan pendapat ini pendapat yang saya cenderung kepadanya, bolehnya menjawab salam non-muslim jika jelas salamnya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada orang, nah, orang di sini maknanya umum atau orang muslim toh? Umum. Allah mengatakan apabila ada seorang yang memberikan kepada kalian penghormatan, maka balaslah penghormatan itu yang serupa atau lebih baik daripadanya. Di sini Allah mengatakan orang, berarti orangnya umum atau spesifik muslim. Maka dari sini, dari pendapat yang saya ikut ini, kalau ada orang muslim mengucapkan salamnya nggak jelas, maka nggak usah dijawab. Seperti salamnya bagaimana?
ASS WRWB. Jelas nggak ini? Nggak jelas. Askum. Salam disingkat askum. Jelas nggak salamnya? Nggak jelas. Maknanya kan harusnya assalamu alaikum. Nah, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan cukup menjawab waalaikum saja, karena Nabi juga mengatakan jawabnya waalaikum. Kalau saya pribadi wallahu a'lam, karena Ibnul Qayyim membuat kitab khusus ahkam ahlud dhimmah, hukum-hukum berkaitan dengan non muslim yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Di situ beliau menyebutkan bolehnya menjawab salam non muslim apabila salamnya jelas. Misalnya orang muslim mengajak non muslim, assalamualaikum, ya ibu jawabnya waalaikumsalam. Lengkap ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah mengatakan demikian, jawab yang serupa atau yang lebih baik. Di situ kita sedang tidak mendoakan rahmat kepada mereka. Kata para ulama, Ibnul Qayyim dan Ibnu Utsaimin mengatakan di situ kita tidak sedang mendoakan rahmat untuk mereka, walaupun artinya rahmat, tetapi maknanya kita sedang mendoakan agar mereka mendapat hidayah. Sebagaimana ayahnya Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim berdakwah kepada ayahnya di dalam surat Maryam, Ibrahim beruntutan tuh mengatakan ya abati, ya abati, ya abati, setiap ayat ya abati, ya abati. Dan akhirnya ayahnya mengatakan apa? Ya la illam tahi la arjumannak. Kalau kamu nggak berhenti tak rajam kowe. Kalau kamu nggak berhenti dakwah seperti ini terus sama saya tak rajam kowe. Apa kata Ibrahim di ayat selanjutnya? Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Ibrahim mengatakan, ya udah aku mengucapkan salam kepada engkau dan aku akan memohonkan ampunan untuk dirimu. Ampunan di sini kata Al-Qurtubi di dalam tafsirnya maknanya Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan apa? Hidayah, bukan mengampuni dosanya. Bisa dipahami ya Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi terserah Ibu mau mengikuti yang mengatakan salam itu jawabnya cuman waalaikum saja. Tentunya orang non muslim juga akan ngerasa asing, kok gini toh jawabnya ya. Tapi kalau ibu menjawabnya waalaikumsalam, ya ini insya Allah orang akan ngerasa lebih dihargai, karena Allah berfirman wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw ruddah. Dari pendapat ini maka saya cenderung kepada pendapat pertama yang tadi mengatakan saudara di sini maknanya adalah saudara secara umum. Apabila kita punya saudara yang dia non muslim, kalau kita punya kebaikan yang ada pada diri kita, maka kita pun berharap kepada dia yang demikian. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, di sini saya akan bacakan ada penjelasan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Coba dibuka surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhriju min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humudz dzalimun. Ada yang ketemu artinya? Coba bacakan artinya. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Bagi-bagi tugas. Coba. Ketemu, Pak? Silakan bacakan artinya saja. Apa nggak punya tafsir, nggak punya Al-Quran terjemahan? Silakan. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Naam. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu berlaku baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu. Berarti ini masuk dalamnya ahlud dhimmah enggak? Ahlud dhimmah itu adalah non-muslim yang dia memiliki perjanjian damai seperti negeri kita ini. Non-muslimnya non-muslim ahlud dhimmah.
Ada juga non-muslimnya non-muslim harbi, kafirnya kafir harbi, orang kafir yang suka memerangi kaum muslimin. Nah, terhadap orang-orang non-muslim yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian berbuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangimu dan tidak mengusir dari negerimu. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan, wa ta'dilu fihim ihsanukum ilaihim wa birrikum bihim, dan kalian berlaku adil kepada mereka dengan berbuat baik kepada mereka dan berbuat kebajikan kepada mereka. Innallaha yuhibbul munsifina alladhi yunsifuna an-nas wa yu'tunahumul haqqa wal 'adla min anfusihim fayaburruna man barrahum wa yahsununa ila man ahsana ilaihim. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil dan berbuat baik, yaitu mereka yang berbuat adil dan baik kepada seluruh manusia dan memberikan hak-hak mereka serta keadilan kepada mereka dari diri mereka sendiri. Namun yang perlu kita ingat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bedakan antara berbuat baik dengan loyal. Al-wala wal bara, loyal dan apa? Setia. Kita berbuat baik kepada non-muslim bukan berarti kita mendukung agamanya. Bedakan ya. Di negeri kita ini seluruhnya diartikan dengan apa? Toleransi. Semuanya toleransi. Padahal dia tidak membedakan mana yang berbuat baik dan mana yang apa? Sikap al-wala wal bara, bersikap apa? Loyal dan setia. Baik, sekarang ketika ada kaum muslimin melihat non-muslim merayakan acara keagamaannya, dia berpartisipasi di dalamnya dan dia menjaga acara tersebut. Ini berbuat baik apa loyal? Saya mau tanya. Karena kita ini di negeri kita alibinya semua apa? Toleransi. Jangan ngajarin orang Islam toleransi. Allah sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang saya mau tanya. Ketika ada orang non-muslim, mereka membuat acara keagamaan. Seorang muslim di situ turun terjun di acara keagamaan mereka, dia menjaga acaranya, menyiapkan makanannya. Ini berbuat baik atau loyal? Saya mau tanya. Berbuat baik apa loyal dalam ini? Loyal apa berbuat baik? Ini loyal, kenapa? Karena kaitannya dengan agama. Tapi kalau kita berbuat baik kepada individu, ini disebutnya bukan loyal. Misalnya ada seorang non-muslim, dia sakit, jenengan jenguk. Ini loyal apa berbuat baik? Ini dilarang nggak sama Allah yang seperti ini? Ini dilarang nggak sama Allah yang seperti ini? Enggak. Bahkan Rasulullah menjenguk pembantunya yang Yahudi dan dia mengatakan, aslim taslam, masuklah Islam agar kamu selamat. Setelah itu anak Yahudi tersebut melirik bapaknya. Kata bapaknya, ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Ketika Rasulullah keluar pintu, langsung dikabarkan anak tadi meninggal dunia akhirnya. Karena sakitnya tersebut meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Jadi bedakan ya. Semua kita ini di negara kita ini, sebagian orang mengatakan namanya toleransi itu diterjemahkan seluruhnya global. Padahal namanya toleransi itu bukan dalam sisi apa? Agama. Karena kita punya kaidah lakum dinukum waliyadin, dan agama kita ini sempurna lagi puripurna. Kita membahas nama-nama Allah ya di kajian Al-Hujjah. Di antaranya adalah kasih sayang Allah dengan diturunkannya Al-Qur'an. Diturunkannya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, sebagai pengaturan Allah pada kita dengan ilmunya, agar kita ini tidak terombang-ambing. Nah, Al-Quran ini ternyata seluruhnya lengkap, Pak. Bapak percaya nggak di dalam Al-Quran ada menu nasi goreng, Pak? Percaya nggak, Pak? Menu nasi goreng terenak ada. Ibu percaya nggak, Bu? Menu bikin sate terenak di dalam Al-Quran. Percaya nggak? Percaya nggak, Pak? Bapak sudah tahu karena sudah nonton. Percaya nggak, Pak? Ada menu nasi goreng terenak di Al-Quran. Ibu percaya nggak, Bu? Ada dalilnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fattaqullah, apa kata Allah? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya kalau kamu nggak tahu. Ini kaedahnya.
Berarti kita tahu resep nasi goreng terenak. Caranya bagaimana? Tanya sama orang yang tahu. Ini kaidah, karena kalau disebutkan menunya, bawangnya berapa, ininya berapa, nanti Al-Quran jadi buku menu, bukan buku petunjuk lagi. Nah, ini kaidah sudah disebutkan Al-Quran. Allah tidak menyebutkan secara spesifik, kalian nggak boleh begini sama orang kafir. Tetapi Allah memberi kaidah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau sudah urusannya agama, ya wis dewe-dewe. Tapi kalau urusannya individu, jenengan boleh nggak belanja di orang kafir? Boleh. Ini berbuat baik apa loyal kepada mereka? Berbuat baik. Ya, bisa dipahami sampai sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Nah, di sini para ulama menjelaskan berdasarkan surat Al-Mumtahanah tadi, Allah tidak melarang berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka selama mereka apa? Tidak mengusir kita dan tidak memerangi kita. Ya, oleh karenanya berbuat baik, berlaku adil ini melazimkan rasa cinta. Makanya mereka ini agama kita ini agama yang sejatinya penuh dengan kasih sayang. Karena kita itu diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada seluruh manusia. Adil dan berbuat baik ini kasih sayang nggak, Pak? Kasih sayang, bahkan ada cinta. Cinta dan sayang tinggi mana, Bu? Ibu-ibu, cinta dan sayang tinggi mana? Levelnya tinggi mana? Sayang, karena sering diucapkan sama suaminya, aku sayang kamu. Cinta dan sayang itu levelnya lebih tinggi cinta. Mana dalilnya? Dalilnya Allah sering mengatakan, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, Allah mencintai orang-orang yang bertobat, Allah mencintai orang yang demikian. Allah tidak mengatakan Allah sayang, karena sayangnya Allah itu sudah mencakup seluruhnya. Dari tidak ada menjadi ada. Ini salah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita berbuat baik kepada orang lain. Selama tidak berkaitan apa tadi sekali lagi? Selama tidak berkaitan dengan apa? Dengan agama. Maka orang-orang yang mengatakan toleransi. Apa makna toleransi? Pahami dulu. Pahami toleransi secara harfiah bahasa, secara etimologi, dan pahami secara terminologi dulu. Terminologi syar'i tentunya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kita paham sampai di sini ya. Li ahihi, saudara di situ maksudnya siapa? Ada khilaf, ada yang mengatakan di situ sesama muslim saja, ada yang mengatakan secara umum selama dia memiliki ikatan nasab walaupun dia tidak muslim, kita tetap mengharapkan yang demikian. Apa yang kita harapkan kepada mereka? Ma yuhibbu li nafsih, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Nah, di sini dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata ma yuhibbu. Kalimat ma di situ artinya adalah huruf ma mausul dalam bahasa Arab, yang artinya maknanya adalah makna secara umum. Sehingga kalau kita terjemahkan, apa di situ bukan apa saja, tetapi tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai kebaikan apapun untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan apapun untuk dirinya sendiri. Karena ma di situ atau huruf ma di situ maknanya adalah umum, sehingga apa di situ adalah apapun, segala hal. Baik, sekarang kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tema kita hari ini. Apa temanya, ibu-ibu? Gak tahu. Sepenting ngaji ya. Sepenting dapat pahala. Temanya sikap kita terhadap saudara terhadap saudara kita. Nah, sikap kita bagaimana? Kita akan bagi menjadi dua. Ada sikap terhadap dunia dan sikap terhadap perkara akhirat. Kita bahas sekarang sikap kita terhadap saudara kita dalam perkara dunia, dalam perkara agama atau perkara akhirat. Sikap kita terhadap saudara kita dalam perkara dunia atau dalam perkara agama, sikap kita dalam perkara dunia, agama atau dalam perkara akhirat itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama,
agama saudara kita kurang dari kita. Contohnya, kita ini Allah karuniakan hafalan yang banyak, sementara saudara kita ini hafalannya tidak banyak atau bahkan belum bisa baca Quran. Apa sikap yang benar seperti ini, ibu-ibu? Yang harus timbul agar iman kita ini sempurna, sikap yang benar itu bagaimana? Kita punya hafalan banyak, sementara saudara kita nggak punya hafalan yang banyak, atau mungkin dia belum bisa baca Iqra. Sikap yang benar apa? Kata para ulama, agar hadis ini terrealisasi, sikap kita yang benar kepada mereka adalah menimbulkan di dalam diri kita perasaan agar saudara kita sama dengan kita. Berat nggak ini, Bu? Berat nggak? Harus dilatih memang. Harus dilatih. Apalagi para wanita. Sulit, sukanya ngejek. Hukum asalnya wanita itu suka apa? Suka ngeledek satu sama yang lain. Bukan kata saya ya, Bu ya. Ini kata Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ay yakuna khairam minhum wala min nisa'in min nisa'ihin. Asa ay yakuna khairam minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merendahkan suatu kaum, bisa jadi yang kalian rendahkan lebih baik daripada yang merendahkan tersebut. Dan janganlah kalian, wahai para wanita, suka mengolok-olok yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok. Kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat ini dalil bahwasannya hukum asalnya wanita itu suka meledek atau suka mengolok-olok yang lainnya. Lipstiknya kayaknya menceng sedikit, padahal dia lihat enggak kan. Eyeshadownya kurang dikit, padahal kayaknya pas-pas saja. Suka ngeledek dan suka mengomentari biasanya. Ini hukum asal, Bu. Kepo. Tapi kalau ibu-ibu jauh dari sikap ini, alhamdulillah, ini taufik dari Allah. Tapi hukum asalnya, walaupun laki-laki juga ada ya, Pak ya. Nanti bapak-bapak jangan pulang, nah, kamu kan suka ngece kan? Nah, enggak. Hukum asalnya adalah wanita, tetapi laki-laki juga ada yang demikian. Sehingga kalau ada laki-laki yang suka ngece, sejatinya dia kelakuannya kewanitaan. Makanya antum jenengan ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak perhatikan. Kalau ada hadis yang larangan laknat Allah terhadap orang yang mentato dan yang ditato. Laknat Allah kepada orang yang mentato dan ditato, di situ lafalnya bunyinya adalah muannats atau lafal wanita. Sehingga kata para ulama, dulu itu orang yang suka mentato itu adalah para wanita. Sehingga kalau zaman sekarang ada orang bangga dengan tato, itu sejatinya dia adalah apa? Lelaki yang kewanita-wanitaan. Karena hukum asalnya tato adalah untuk para wanita. Makanya tato setelah itu kan diganti dengan apa? Henna ya. Apa yang diukir-ukir tangannya itu? Henna. Diganti dengan itu. Karena hukum asalnya dulu mereka mentato. Mereka ditato. Dan lafal hadis yang menyebutkan laknat terhadap tato itu bunyinya dalam bentuk muannats, bentuk wanita. Dan kata para ulama, dulu itu yang mentato itu adalah para wanita. Sehingga kalau sekarang ada laki-laki mentato, sejatinya bukan maco, tetapi apa? Membeli sebenarnya. Ya, karena kelakuan mereka seperti kelakuan para wanita zaman jahiliyah dahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sikap kita yang benar. Kalau kita tahu diri kita ini dilebihkan Allah dalam hal agama. Oh, ternyata saya udah hijrah. Saya punya teman dekat, ini belum hijrah. Harusnya timbul dalam diri kita apa? Perasaan agar dia mendapatkan hidayah seperti kita mendapatkan hidayah. Kita doakan dia. Jangan sampai terbesit di kepala kita, sekian lah, mati sendiri kok, pikir dewe lah. Enggak seperti ini. Sikap seorang muslim yang benar, ketika diri kita lebih tinggi agama kita dibanding yang lain, maka kita pun berharap agar orang yang seperti ini dapat kebaikan sebagaimana yang kita dapatkan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, agama saudara kita sama dengan kita, selevel. Apa sikap yang benar, Bu? Kalau agama kita selevel dengan saudara kita, sikap yang benar apa, Bu? Kita punya saudara kita ini agamanya sama kayak kita. Apa sikap yang harusnya timbul dalam diri kita? Apa, Pak? Sikap yang harusnya timbul dalam diri kita itu apa? Sikap seorang mukmin sejati yang sempurna imannya, apa? Sikap yang harus timbul di dalam dirinya adalah merasa senang dan tidak hasad ataupun tidak merasa tersaingi.
Sama-sama bagus Al-Qur'annya, alhamdulillah. Dulu perasaan ngaji bareng kita ya. Alhamdulillah gurunya berhasil, kita sama. Jangan sampai hasad. Perasaan dulu blow on. Jangan sampai timbul-timbul begini. Sikap yang benar adalah kita merasa apa? Senang. Tidak hasad, tidak merasa tersaingi. Kalau timbul rasa hasad dalam diri kita, kita lawan, Bu. Kita lawan. Oh, ini datangnya dari setan. Harus kita lawan. Jangan dibiasakan, jangan dipelihara dan dibiarkan. Kapan keburukan-keburukan itu kita biarkan dan kita pelihara, dia akan menjadi bumerang dan akan menjadi apa? Karakter kita. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering nggak sadar. Kita ini punya hati yang mana hati ini Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai wadah bagi jasad kita. Jasad bagi karakter jasad kita. Wadah bagi jasad karakter kita, karakter jasad kita. Kita ini apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita ucapkan, ini sejatinya corong untuk kepada hati kita. Kapan kita sering memasuki yang buruk-buruk dari telinga kita, kita lihat yang buruk-buruk, kita mengucapkan yang buruk-buruk, otomatis hati kita akan menjadi buruk, sehingga karakter kita pun karakter yang demikian. Antum ngumpul sama orang-orang yang suka ngomongin orang lain, suka ghibah. Pulang-pulang sama suami isinya ghibah juga. Padahal bisa ngomong sama suami, ngobrol, Mas, nanti anak-anak gimana ya? Liburan sekolah mau kemana? Enak nggak ngobrolin gitu? Enak. Mas, kita besok mau masak apa ya? Misalnya kan begitu bisa. Ada orang pulang ke rumah, itu si Fulana ini begini. Suaminya yang nggak tahu akhirnya jadi ikut benci. Diceritanya istrinya orangnya begini. Begitu ketemu, itu ya orangnya. Jadi benci padahal tadinya nggak kenal. Ya nggak? Ini karena ada hasad yang dipelihara. Ini corong ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Telinga kita, mata kita, lisan kita, ini semua corong menuju apa? Hati kita. Kapan hati kita ini kita biasakan dengan yang buruk, karakter kita akan menjadi buruk. Anda sering menjadi orang pemarah, ketahui bahwa kumpulan Anda adalah orang-orang yang pemarah. Anda sulit senyum, kumpulan Anda adalah orang-orang yang sulit senyum. Karena mata ini sebagai corong atau saluran untuk menuju kepada wadah tersebut. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Agama kita kalau lebih baik atau agama kita sama dengan saudara kita, perasaan yang harus tumbuh adalah apa? Merasa senang dan tidak tersaingi. Apalagi kalau antum tahu ada hadis bahwasannya seorang mukmin itu akan mencari saudaranya yang beriman nanti di hari kiamat. Dia masuk surga, Bu. Semoga kita semua di surga ya. Ini semua kan teman-teman reuni ya. Kalau satu di antara lain yang semoga semua meninggal dalam kondisi beriman tidak mendapati saudaranya yang beriman nanti di surga, tanya sama Allah. Nabi SAW menceritakan nanti itu di akhirat ada orang-orang yang sudah masuk surga, dia bingung mana temannya yang dulu sering ibadah sama dia, yang sering haji sama dia, yang sholat bareng sama dia, yang puasa bareng sama dia. Akhirnya dia datang kepada Allah, ya Allah mana temanku ini? Maka kata Allah apa? Pergi ke neraka, selamatkan dia. Maka orang tersebut datang ke neraka. Makanya ada syafaat, yang syafaat itu adalah dari orang beriman untuk orang yang beriman. Bermanfaat, Bu. Kalau jenengan ketemunya teman-teman yang fasik, setiap ketemu ngomongnya dunia dan dunia lagi. Mobil sudah banyak, masih ngobrolin mobil yang lain. Harta banyak-banyak buat apa kalau nggak disedekahkan? Mau makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Penyakit sudah mulai menggerogoti. Harta banyak-banyak kalau kita nggak sedekahkan buat apa? Wong jenengan di poligami juga nggak berani itu. Poligami juga nggak berani itu. Sedekahkan hartanya. Agar tidak timbul perasaan apa? Pelit. Nanti kalau sudah dikuasai pelit di dalam diri kita, kita itu tuh mudah hasad, Bu. Orang yang pelit pasti mudah hasad. Orang pelit pasti mudah hasad. Itu bisa dipastikan. Kalau udah hasad, sulit senyum. Kalau udah sulit senyum, lihat orang lain bahagia, nggak akan suka bahagia. Kuasai. Akhirnya timbul dalam dirinya sifat sombong dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas agama kita lebih baik, agama saudara kita lebih baik daripada kita. Ini gimana, Bu? Kalau jenengan lihat nih, ada teman dulu SMA, sekarang kok dia paham banget ya agama, sekarang solehah banget ya, kok sekarang soleh banget. Perasaan yang harus timbul dalam diri kita sebagai orang yang beriman dengan iman yang sempurna ini harusnya bagaimana? Apa, Bu, yang harus timbul, Bu? Jangan lihat punya teman koknya sekarang
pinter banget ngajinya. Dia sekarang bahkan jadi guru TPA, walaupun dulu misalnya nggak berprestasi, tapi sekarang kok jadi guru ngaji, banyak muridnya. Apa yang harus timbul dalam diri kita dalam kondisi seperti ini? Kata para ulama, harus timbul di dalam diri kita perasaan ghibthah. Apa itu ghibthah? Hasad yang dibolehkan, yaitu dia ingin sama seperti dirinya sehingga dia menjadi orang yang bermanfaat seperti saudaranya. Misalnya jenengan lihat ada saudaranya kaya, ini masih masalah agama, orang pinter, ya antum juga harus dalam diri antum timbul perasaan, semoga Allah jadikan saya seperti apa saudara saya ini, ya. Jadi ini 3 sikap yang seharusnya kita terapkan untuk saudara kita dalam perkara akhirat. Baik, kita ulang. Kalau saudara kita agamanya di bawah kita, apa yang harus timbul di perasaan kita, Bu? Apa yang harus timbul di dalam diri kita untuk saudara kita kalau saudara kita agamanya di bawah kita? Keinginan agar dia sama seperti kita. Kalau agamanya sama seperti kita, senang dan tidak tersaingi dan juga hasad. Kalau saudara kita lebih tinggi agamanya dibanding kita atau ukhrawinya lebih tinggi dibanding kita, harusnya apa yang timbul dalam diri kita? Ghibthah, agar kita sama seperti dia, hasad agar kita sama seperti dia. Sekarang kita bahas poin terakhir. Masih ada waktu. Sikap kita bagaimana terhadap saudara kita dalam perkara dunia. Dalam hal ini juga ada 3 keadaan yang hampir serupa dengan yang tadi, yaitu saudara kita yang pertama lebih kaya daripada kita. Apa sikap yang benar dalam diri kita? Apa, Bu? Kalau saudara kita lebih kaya daripada kita, apa perasaan yang harus timbul di dalam diri kita? Atau mohon maaf, kita lebih kaya, kita bahas dulu kita dulu. Kita ini lebih kaya daripada saudara kita. Apa yang harus kita timbulkan dalam diri kita? Nah, agar saudara kita sama seperti Anda sukses, ada resep usaha bisnis seperti ini. Mungkin dalam sisi usaha ini salah ya. Mungkin di sini para pengusaha, mungkin dari sisi usaha ini salah. Tetapi dari sisi syar'i, kita tidak boleh kita harus mengharapkan kesuksesan yang ada diri kita ajarkan kepada saudara. Jenengan sukses, kunci-kunci suksesnya ajarkan sama tetangga, sama saudara kita. Saya dulu ketika masih di Saudi, Bu, sebelum saya balik ke Indonesia, saya dapat cerita, itu di daerah saya tinggal, di daerah Riyadh, ada orang pengusaha besar, Bu. Ini dia usaha ternama. Ibu kalau belanja suatu brand, saya tidak perlu sebut namanya, brand ini cukup terkenal di Saudi. Di seberang jalan ada orang yang buka usaha yang sama usaha ini. Kira-kira sebagai pengusaha besar, apa yang dilakukan pengusaha ini, Bu? Sebagai seorang muslim, kalau jenengan biasanya apa, Bu? Ke dukun, ambil tanah kubur. Saya awal-awal pindah Jakarta demikian, Bu. Saya pindah Jakarta, ada orang buka usaha sama kelontong, warung kelontong, ada pada depan. Besok paginya itu warung baru, ada tanah kuburan di depannya. Sekelas Jakarta, Bu, ya Allah, seprimitif itukah gitu. Kota paling besar di Indonesia, yang penduduknya mayoritas harusnya orang-orang yang maju, masih ada yang demikian. Nah, ini sedikit cerita di negeri tauhid di Saudi Arabia. Sebelum saya balik itu toko, Bu, berhadapan-hadapan, toko besar, usaha besar. Kita bukan CV lagi, PT mungkin ya. Ini toko atau perusahaan ini dia tutup 3 hari dan mempersilahkan orang untuk belanja di toko yang baru. Kenapa? Agar orang itu tahu bahwasannya di sana aja juga orang yang ada orang jualan. Terus dia manajernya ini pada bingung. Ini konsep jualan gimana ini, kata dia. Yang namanya di mana-mana itu kalau ada pesaing ya semakin bersaing. Tapi ini kok tutup malah mempersilahkan pesaingnya. Apa jawaban orang ini? Rizki semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Allahu Akbar. Ini seorang muslim yang sempurna imannya seperti ini, Bu. Kalau kita sukses, ngajak orang lain sukses. Bukan kalau kita sukses, orang lain malah dipelorotin. Sudah orang susah, dibikin semakin susah. Kasihan. Ini bukan sikap seorang muslim. Tadi kita sudah sebutkan, intisari akhlak mulia ada 2. Yang pertama menurunkan ego, yang kedua apa?
Jaga perasaan orang lain. Semakin Anda pintar menjaga perasaan, semakin tinggi akhlak mulia Anda. Nabi SAW pernah diceritakan, ini ada orang nih, sama Aisyah cerita sama Rasulullah, ini orang ya Rasulullah, kalau di kaumnya, orang ini selalu lari dari orang ini. Kenapa? Kalau ngomong suka nyakitin, kalau berbuat suka nyakitin, gangguan. Dia selalu mengeluarkan gangguan baik dengan lisan ataupun perbuatan. Dikabarkan kepada Nabi SAW, ini orang mau bertamu kepada Nabi SAW. Nabi menyambutnya dengan tangan terbuka. Orang tersebut pergi, Aisyah bingung. Kok bisa begitu wahai Rasulullah? Tadi kita ceritakan orang ini demikian. Orang-orang lari dari dia, dari keburukan dia. Tapi kenapa engkau menyambutnya seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Asyaddun nasi bala'an atau asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati ittaqa fushih. Manusia yang paling berat siksanya atau adabnya nanti di hari kiamat adalah orang lain lari daripada dirinya karena gangguannya. Ternyata Nabi SAW kata para ulama bersikap demikian dalam rangka menjaga perasaan orang ini. Kalau orang lain sudah menjauh, jangan ikut-ikutan menjauh. Nabi, kalau orang lihat, Nabi saja demikian sama orang ini, kita juga harus berbuat demikian. Ini kasih sayang Nabi SAW. Jadi Nabi nggak ikut-ikutan, nggak kayak jenengan diceritakan orang ini buruk, ikut-ikutan berbuat buruk sama orang. FOMO. Enggak. Kita berusaha berbuat kebaikan. Ya, ini Rahman. Ini kita sedang membahas nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim di Masjid Al-Istiqomah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Salah satu dampaknya adalah kita akan membuat setelah kita mengenal Allah itu kasih sayang, memenuhi kasih sayang kepada kita, kita juga akan berkasih sayang kepada hambanya yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita kalau perekonomian kita sama-sama dengan saudara kita? Jenengan sama-sama kaya, ya, sama-sama sukses, sama-sama anaknya banyak, sama-sama sukses juga anak-anaknya. Apa sikap yang harus timbul dalam diri kita? Sikap yang harus timbul yang benar dalam diri kita adalah tidak merasa tersaingi. Kalau saudara kita sama-sama sukses dalam perkara dunia, yang harusnya timbul dalam seorang yang imannya benar dan imannya sempurna, tidak merasa tersaingi. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap hasad itu tidak lain timbul kecuali dari orang yang setara. Makanya ini level hasad ini biasanya timbul dari orang yang setara. Enggak mungkin, mohon maaf ya, enggak mungkin tukang beca hasad sama pemilik mall. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ustadz ya hasadnya sama ustadz. Penuntut ilmu hasadnya sama penuntut ilmu. Orang kaya hasadnya sama orang kaya hasad sama orang miskin, ada nggak? Apa yang dihasadin? Udah miskin, jelek, jomblo lagi. Nggak ada yang dihasadin. Orang kaya ya hasadnya sama orang kaya. Makanya Islam ini begitu sempurnanya sampai memberikan batasan bagi kita. Sikap yang benar sebagai orang yang beriman itu bagaimana? Kalau saudara kita sama-sama sukses sama kita, sikap yang timbul dalam diri kita, ya sudah. Ini ada perkataan orang Jakarta bagus sekali. Terkadang perkataan ini benar, terkadang salah. Perkataannya apa? Lu, gue. Urus aja sendiri-sendiri kan. Ini terkadang benar, terkadang salah. Dalam hal ini benar. Dalam kondisi ini benar. Ya udah, lu sukses, ya udah lu sukses. Gue belum sukses, ya udah. Nggak usah recokin bahasanya gitu. Bisa juga saya orang Jawa ngomong bahasa Jakarta. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita yang benar apa? Kalau kita saudara kita sama sukses sama dengan kita apa? Timbul perasaan tidak merasa tersaingi. Kemudian yang ketiga, kalau saudara kita lebih kaya, ini paling sering masalahnya. Saudara kita lebih kaya daripada kita. Maka sikap yang benar dalam hal ini harus dirinci. Sikap yang benar dalam hal ini harus dirinci. Kalau kita ingin kaya karena kita ingin maksiat, maka ini haram. Seperti orang yang mengatakan, berpikiran gini, kalau saya akan tunjukkan sama dia bahwa saya ini haram hukumnya. Kan dia ingin merendahkan orang lain kan? Saya kalau kaya, saya akan panggil artis ini untuk konser di rumah saya. Ini haram hukumnya. Saya kalau kaya, saya akan keliling dunia. Saya akan tunjukkan bahwa saya yang dulu direndahkan, sekarang saya sudah menguasai dunia misalnya. Ini haram. Tapi kalau Anda pengen kaya,
Anda lihat saudara Anda kaya atau saudara kita lebih kaya dari kita, timbul perasaan kalau saya kaya sama seperti dia, saya nggak akan sama seperti dia, saya akan menghajikan orang-orang di sekitar saya. Ini berpahala. Bahkan baru niat saja Allah mencatat satu kebaikan. Itu baru niat kebaikan. Tapi kalau keburukan belum dinilai keburukan. Ini besar yang kasih sayang Allah kepada kita. Ibu-ibu lihat saudaranya lebih kaya. Nanti kalau saya seperti dia, insya Allah ya, misalnya ngomong sama suaminya, saya mau mengumrohkan orang-orang satu RT inilah yang muslim. Nggak peduli dia rajin sholat atau enggak, yang penting semua berangkat. Kalau saya kaya, saya akan demikian. Untuk amal ibadah, saya nggak akan putus sedekah misalnya. Ini bernilai pahala dan ini bagus. Dahulu ada seorang salaf, dia itu hartanya kalau dikalkulasi tahunan itu keuntungan bersihnya bisa triliunan Siapa ulama ini? Abdullah ibnul Mubarak. Tapi dia nggak pernah keluarin zakat mal. Ini orang ulama ahlul hadis, saking kayanya, tapi dia kalau di akhir tahun waktunya totalan zakat mal, dia nggak pernah ngeluarin zakat mal. Kenapa kira-kira Setiap dapat untung langsung disedekahkan. Bahkan diceritakan Abdullah ibnul Mubarak ini pernah menghajikan orang satu kampungnya, Satu kampung atau satu kota itu dihajikan seluruhnya. Bayangkan, jenengan ngumrohin untuk sendiri aja nanti dulu, dan motor dulu. Saya punya teman, nanti saya pengen nabung umroh. Nyarinya tiket yang murah terus, tapi kalau dia dandanin motor ninjanya, ya Allah ya Rabbi. Ini antum jual berapa? Ini 120 juta dapat. Astagfirullah. Wong antum ini jual, antum daftar haji aja bisa ya nggak? Karena tidak terbesit yang seperti itu. Ini kalau dunia sudah di hati, berat. Dunia itu kalau sudah di hati berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dilampangkan Allah dalam dunia, jangan sampai dunia di hati, Dunia itu kalau udah di hati, berat. Motor Anda tergores saja rasanya seperti apa? Kehilangan motor. Gulung kuming kata orang Jawa. Guling sana, guling sini, bingung sendiri. Kalau dunia sudah di hati berat, Kehilang hartanya dikit, nggak bisa tidur. Tapi kalau dunia nggak sampai di hati, ya sudah. Rusak ya sudah. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sikap yang benar untuk saudara kita. Kalau dia lebih kaya, maka harus dirinci. Keinginan kita ini pengen seperti apa? Ya. Saya pengen kaya agar demikian bermanfaat untuk kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada kisah Abdullah bin Abbas pernah menceritakan, "Inni la'amuru 'alal ayati min kitabillah fa'awaddu ayya'laman nasu kulluhum minha ma'a'lam." Sungguh aku melewati satu ayat dari Al-Qur'an yang aku inginkan adalah bagaimana semua orang itu paham sebagaimana yang aku fahami. Tidaklah aku diberikan pemahaman ayat Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan yang timbul dalam diriku itu semua orang juga pengen paham seperti diriku. Kalau jenengan paham, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan sampai meremehkan orang lain. Diberi pemahaman oleh Allah, alhamdulillah, tapi jangan sampai merendahkan orang lain. Kapan perasaan itu ada, berarti di dalam diri Anda ada kesombongan. Wala yadkhulul jannata man kana fi qalbihi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Enggak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Ini saja sebesar dzarrah, apalagi kalau sebesar batu, apalagi kalau kesombongannya menguasai hatinya. Semakin jauh dari surga, waliyadzubillah. Bahkan Utbah bin Gulam ketika hendak berbuka, beliau berkata kepada salah seorang saudaranya yang mengetahui amal-amalnya, mengatakan, "Akhrij li ma'an aw tamaratin uftir 'alaiha liyakuna laka mithla ujri." Keluarkan air beberapa butir kurma agar aku berbuka dengannya dan agar engkau memperoleh pahala yang sama denganku. Paham nggak maksudnya? Dia ini puasa, punya pembantu, dia bilang, keluarkan beberapa kurma dan ambilkan aku air. Dia kan melayani, memberi makan orang yang puasa nggak? Padahal punya dia sendiri, tapi dia disuruh melayani agar si pelayan ini dapat pahala seperti dia bagaimana puasa. Ini ulama sebegitunya, mau berbagi pahala. Jadi ibu-ibu kalau tahu ada peluang-peluang kebaikan, ada orang-orang kaya, kabarin.
Pak, ini Pak ada peluang kebaikan, ini mau buka donasi buat bikin masjid atau tempat dakwah sendiri. Kabarkan kepada orang kaya, jangan skip, ganggu. Bisa jadi yang Anda minta selama sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar. Bisa jadi itu jalan benar yang Allah tunjukkan kepada Anda. Walaupun Anda nggak punya uang, tapi Anda bisa menunjukkan kepada orang lain. Dari cara yang sedikit itu, Anda bisa jadi masuk surga melalui itu. Makanya Nabi mengatakan, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah remehkan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti insya Allah saya akan tuliskan PDF-nya, saya kirimkan Bu Ayu, ya, bisa dikabarkan ke teman-teman yang lain agar menjadi hal yang bermanfaat, bisa dibaca-baca lagi. Karena kita nggak tahu kapan lagi kita berjumpa dan kita nggak tahu umur kita sampai kapan, ya. Semoga perjumpaan ini adalah perjumpaan yang mendatangkan rahmat Allah dan perjumpaan yang mengantarkan kita ke surganya, tentunya perjumpaan yang memperbaiki diri kita untuk menjadi individu yang berakhlak mulia. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Atau sudah mau ditutup aja? Ada yang mau bertanya, Bapak-bapak? Ibu-ibu? Apa mau ditanya? Udah lama nggak ujian kan? Nanti malam ujian, ya, saya bikin ujian nanti malam ini. Pakai Google Form. Sama saya kasih PDF-nya. Kan reuni sekolah kan ini? Biar teringat masa-masa sekolah. Nah, tidak ada yang bertanya? Cukup, ya? Cukup. Insyaallah ini yang kita sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.